Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, di sini saya sebagai mahasiswi Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember yang akan memaparkan tentang makalah media dan teknologi pembelajaran yang berjudul Media Pameran dan Media Grafik yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin MPD. Media grafis banyak digunakan untuk membantu proses pemahaman seseorang terhadap informasi dan pengetahuan yang sedang dipelajari. Informasi dan pengetahuan yang terdapat dalam media grafis biasanya berupa unsur gambar atau visual yang bersifat konkret dan semi konkret. Media grafis pada umumnya digunakan untuk mempresentasikan sebuah objek atau benda dalam bentuk gambar. Namun, media grafis juga kerap digunakan untuk mendeskripsikan informasi dan pengetahuan tentang suatu konsep atau pemikiran yang dapat dipelajari melalui gambar. Gambar media grafis sudah tidak asing lagi untuk digunakan sebagai media dalam mempelajari ragam informasi dan pengetahuan. Tujuan penggunaan media grafis adalah untuk meningkatkan pemahaman seseorang terhadap data dan informasi yang tersaji di dalamnya. Dengan kata lain, media grafis dapat digunakan untuk mengurangi kesalahpahaman persepsi atau penafsiran seseorang dalam memahami suatu konsep atau informasi. Dalam beberapa media grafis dapat digunakan oleh siswa atau untuk keperluan memperoleh informasi dan pengetahuan, yaitu grafik, yang kedua chart, yang ketiga diagram. Grafik di sini merupakan media yang mampu menggambarkan perbedaan dan fluktuasi data dalam aspek jumlah atau kuantitas. Yang kedua ialah chart. Chart adalah bentuk media grafis yang kerap digunakan untuk menanyakan informasi tentang proses atau prosedur dalam menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan. Yang terakhir ialah diagram. Diagram termasuk ke dalam ragam media grafis. Sebagai sebuah medium pembelajaran, diagram menggambarkan saling keterkaitan antara komponen yang ada di dalamnya. Selanjutnya ialah media pameran. Media pameran merupakan media komunikasi yang efektif dan efisien untuk digunakan dalam menyampaikan informasi dan pengetahuan kepada sasaran khalayak atau audiens. Penggunaan media ini dipamerkan pada tempat tertentu sehingga dapat dipelajari dan diamati oleh khalayak. Atau jenis media pameran juga bervariasi, mulai dari benda sesungguhnya yang disebut dengan istilah realia sampai dengan benda tiruan yang berupa replika dan model. Penggunaan media pameran dilakukan dengan cara memasangnya di suatu tempat tertentu sehingga pesan dan informasi yang terdapat di dalam media tersebut dapat dipahami atau diamati dan dipelajari oleh khalayak. Contoh ragam media pameran. Yang pertama ialah realia. Realia adalah salah satu jenis medium yang digunakan sebagai alat untuk menyampaikan informasi yang berupa benda atau objek yang sebenarnya atau benda asli sebagai objek yang nyata atau realia. Merupakan media pembelajaran yang bisa memberikan pengalaman belajar secara langsung atau real learning kepada penggunanya. Contoh realia yang paling mudah diperhatikan adalah koin atau mata uang, spesies, tumbuhan, mesin produksi, dan peralatan. Realia memberikan kesempatan kepada penggunaannya untuk mengamati dan menyentuh bagian-bagian dari objek yang digunakan sebagai realia. Yang kedua ialah model. Model dapat diartikan sebagai benda-benda pengganti yang fungsinya ditujukan untuk menggantikan benda sebenarnya. Penggunaan model dalam proses belajar dapat memberikan keuntungan, yaitu memberikan pengalaman nyata atau konkret kepada pengguna yang karena satu
dan lain hal yang tidak bisa diberikan oleh realia. Model sendiri digunakan sebagai medium untuk mempelajari informasi dan pengetahuan informasi. Dapat diklasifikasikan menjadi 7, yaitu exact model, 2. Simple fixed model, 3. Static model, 4. Working model, 5. Cutaway model, 6. Transparent model, 7. Cross-sectional model. Contoh yang paling sederhana model adalah mainan anak-anak yang sungguhnya adalah model yang diambil dari kehidupan sehari-hari seperti mobil-mobilan, rumah, boneka, atau replis pesawat terbang. Yang ketiga ialah diorama. Diorama adalah sebuah media pameran statis atau diam yang didesain untuk menyampaikan informasi tentang kejadian nyata yang terjadi di masa lalu atau di masa sekarang. Diagrama dapat juga menggambarkan masa yang akan datang dalam bentuk 3 dimensi. Dalam proses belajar di dalam kelas, diorama digunakan oleh guru untuk melukiskan suatu pelajaran atau untuk memperkenalkan suatu topik utama. Misalnya dalam pelajaran sejarah, diorama digunakan untuk melukiskan keadaan yang terjadi di masa lalu. Sedang dalam dunia industri, diorama sering dibuat unsur menampilkan tata letak atau layout sebuah pabrik untuk menghasilkan produk. Yang terakhir ialah poster. Poster di sini merupakan ragam media yang efektif untuk digunakan dalam menayangkan informasi dan pengetahuan yang berkaitan dengan aspek intelektual dan sikap. Sebagai sebuah medium komunikasi, poster mampu menampilkan informasi dan pengetahuan secara sederhana namun komprehensif. Poster dapat juga digunakan untuk menanyakan informasi dan pengetahuan tentang beragam informasi dan isu-isu terkini, seperti isu tentang kerusakan lingkungan, penyalahgunaan narkoba, dan anti korupsi. Penggunaan poster sebagai media komunikasi perlu disesuaikan dengan kondisi dan tingkat pengetahuan audiens yang akan melihatnya. Dari saya sekian. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebelum-sebelumnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.